Inilah Duku Puntang, sebuah wilayah yang terletak di perbatasan dan perlintasan 3 kabupaten, Cirebon, Kuningan, dan Majalengka. Di Duku Puntang ini, lebih dari 63.000 jiwa populasi tinggal di dalamnya. Dalam masyarakat majemuk inilah, Majelis Ta'lim An-Nur terpadu hadir ikut memberikan warna dalam masyarakat yang heterogen tersebut. Kaji Asep Muzanni, begitu kawan-kawannya memanggil. Ia adalah seorang penyuluh agama Islam yang telah bertahun-tahun berkecimpung di dunia dakwah dan kepenyuluhan. Selama itu pula, alumnus pesantren Nirboyo ini concern memberikan pendampingan kepada kelompok masyarakat, terutama kelompok rentan dari kalangan perempuan. Dalam sesi konseling yang digelar secara berkala dan rutin, Haji Asep membantu para perempuan ini untuk memahami hak-hak mereka dalam agama Islam, mengatasi berbagai problem sosial, dan mengedukasi mereka dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Selain kepada kelompok rentan, Haji Asep juga terlibat secara aktif membina remaja dan generasi muda yang merupakan calon pemimpin bangsa. Dengan usaha yang tiada kenal lelah, Haji Asep terus menjalankan misinya sebagai penyuluh agama Islam di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, sebagai upaya untuk ikut membangun bangsa, membangun peradaban dengan menggunakan bahasa agama. Inilah Majelis Ta'lim Terpadu An-Nur, sebuah majelis ta'lim yang diinisiasi, dirintis, sekaligus dikembangkan oleh Haji Asep Muhammad Hidayatullah MPD, penyuluh agama Islam fungsional Kabupaten Cirebon. Di majelis ta'lim ini, Haji Asep menjadikannya sebagai wadah konseling dan pendampingan kelompok rentan, terutama perempuan usia lanjut. Saya selaku Kepala KUA Kecamatan Duku Puntang, selama ini saya mengenal beliau, Bapak Haji Asep, Kiai Haji Asep Muhammad Hidayatullah. Selama bekerja atau bersama dengan saya, beliau sebagai penyuluh yang memang pantas memberikan teladan kepada kita semuanya, juga penyuluh yang penuh dedikasi, berkompeten di bidangnya, dan sangat loyal terhadap pekerjaannya dan kepada kita juga semuanya. Beliau sangat diandalkan dan memang saya kira sangat pantas sekali untuk dijadikan sebagai penyuluh teladan dari kita semuanya, untuk dijadikan sebagai teladan bagi penyuluh-penyuluh yang lainnya. Saya menyaksikan itu, dan selama ini saya juga bekerja bersama di dalam lingkungan kantor KUA, baik di sini di Kabupaten Duku Puntang maupun di tempat yang lainnya. Saya pernah bersama dengan beliau. Insya Allah beliau sangat top. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Usep Saifuddin Zukri MPDI, sebagai Ketua MUI Kecamatan Duku Puntang, juga sebagai pengasuh dan pimpinan pesantren Said Salman As-Salam, Desa Cikalahang, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon. Bapak Haji Asep Muhammad Hidayatullah MAG, penyuluh di KUA Kecamatan Duku Puntang, menurut hemat kami sangat layak untuk menjadi penyuluh teladan. Hal itu didasari beberapa hal yang kami ketahui langsung. Yang pertama, beliau aktif dan juga menggagas pengajian terpadu di Masjid Jami An-Nur. Masjid Jami An-Nur adalah masjid raya Kecamatan Duku Puntang. Dengan gagasan beliau, majelis taklim itu sudah memiliki kurikulum yang cukup bagus. Ada pengajian Al-Quran, ada fikih, ada hadis, bahkan ada sejarah Islam. Walaupun
pesertanya adalah ibu-ibu pengajian, dan juga sudah ada kelas-kelas tersendiri sesuai dengan kondisi ibu-ibu yang mengikuti pengajian tersebut. Yang kedua, beliau juga tidak hanya aktif di KUA Duku Puntang tapi juga di masyarakat. Salah satunya adalah beliau aktif di LPTQ Kabupaten Cirebon sebagai Dewan Hakim. Kebetulan sama persis dengan saya di cabang Fahmil Quran. Dan tentunya banyak lagi kiprah beliau di masyarakat yang belum kami sampaikan. Untuk itu hemat kami sangat layak beliau menjadi penyuluh teladan di Kabupaten Cirebon ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Hadirin para filsawan yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah bagian dari skenario yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa dalam hidup dan kehidupan ini semua berpasangan. Ada siang, ada malam, ada pagi, ada sore, ada hitam, ada putih, pun ada laki-laki dan perempuan. Dan Allah sudah takdirkan dalam perjalanan hidup kita semua, hidup yang sedang kita jalani, kadang-kadang kita mengalami situasi yang mudah, enak, bertaburan wangi-wangian bunga, diselipi dengan tawa dan canda. Tapi di lain waktu Allah juga takdirkan, sisipkan dalam kehidupan kita suasana yang tidak mengenakan, cuaca yang mendung, hidup sedang kadang-kadang tidak berpihak kepada kita. Maka hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam menghadapi merespon situasi hidup yang kadang-kadang mungkin enak dan kadang-kadang mungkin tidak enak, baiknya kita mencoba menggali inspirasi dari apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW. Kata kanjeng Nabi Muhammad SAW, "Ajaban li amril mu'minin, inna amrahu kullahu lahu khair." Bahwa setiap persoalan yang menimpa kita semua, menimpa umat Islam, menimpa kita sebagai orang beriman, semuanya berpotensi mendatangkan kebaikan untuk kita. Kata kanjeng Nabi, "In asabathu sarra syakara fakana khairan lah. In asabathu darra sabara fakana khairan lah." Kata kanjeng Nabi, seorang mukmin ketika didatangi atau datang kepadanya situasi ketika dia tidak punya duit, dia hidup sedang tidak berpihak kepadanya, maka seorang muslim kemudian bersabar. Bukankah bersabar mendatangkan kebaikan? Di lain waktu ketika hidup sedang mengikuti dia, uang mudah, duit ada, fasilitas berlimpah, ekspektasi harapan hidup berpihak kepadanya sesuai dengan kenyataan yang ada, dan pada saat itu seorang muslim kemudian sanggup bersyukur dan mensyukuri apa yang ia terima, maka itu pun juga mendatangkan kebaikan. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak sedetik pun, tidak satu menit pun dalam perjalanan kita sebagai umat Islam, sebagai orang yang beriman, yang tidak mendatangkan kebaikan kepada kita. Jika enak, bersyukur, dan bersyukur mendatangkan kebaikan untuk kita. Dan jika ketidakenakan hidup dan ketidaknyamanan hidup sedang menimpa kita semua, maka kemudian kita bersabar. Bukankah
bersabar adalah sesuatu yang baik, sebagaimana sabarnya Nabi Allah Ayyub alaihissalam, sebagaimana sabarnya Nabi Yakub alaihissalam. Fasabrun jamil. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah ketika nyaman, ketika enak, dan bersabarlah jika hidup sedang tidak berpihak kepada kita. Insyaallah Allah akan berikan yang terbaik untuk kita manakala kita sanggup melakukan dua hal. Afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.